Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang betul-betul pengen serius balik denganmu. Ya. Nah, jadi mantan itu ada yang balik karena betul-betul pengen serius, artinya dia menyadari kekeliruannya berpisah dengan kita. Tetapi ada juga mantan yang muncul lagi dalam kehidupan kita karena sedang butuh saja. Tentu tanda atau ciri-cirinya sangat berbeda ya. Ketika mantan betul-betul ingin serius kembali kepada kita, misal bersama orang ketiga, dia merasa cuman dikerjai, cuman dimanfaatkan saja, atau dia merasakan dikhianati, dan seterusnya. Nah, maka saat dia betul-betul menyadari itu sebagai sebuah kekeliruan, dan dia sekarang sudah dapat jawabannya, bahwa yang terbaik adalah bersama kita, bahwa cinta yang tulus adalah cinta yang pernah dia rasakan saat masih bersama kita dulu. Maka ada 3 ciri-ciri yang akan dia tunjukkan, yang tentu saja bertolak belakang ya, dengan ciri-ciri ketika mantan itu balik hanya untuk memanfaatkan kita saja dan cuman pas butuh saja. Yang pertama, mantan menjadi amat sangat perhatian kepada kita. Ya, artinya dia ingin menunjukkan bahwa selama bersama orang ketiga, dia tidak melupakan kita sama sekali. Dia masih hafal kebiasaan kita, hobi kita, jam kerja kita, bahkan jam tidur kita, makanan-makanan favorit kita, dan seterusnya. Nah, jadi dia menjadi amat sangat perhatian sekarang ya. Jadi sehari itu bisa WhatsApp berkali-kali, dan kalau kita chatting WhatsApp duluan, tidak akan menunggu lama. Cepat sekali responnya dari mantan. Tetapi kemudian, bagaimana kalau mantan itu balik juga karena ada maunya saja atau pas butuh? Kan biasanya juga akan menunjukkan tanda-tanda amat sangat perhatian. Nah, perbedaannya, kalau mantan yang betul-betul pengen serius balik kepada kita, dia ingat detail tentang kehidupan kita ya. Tetapi mantan yang balik cuman karena butuh pinjam duit, misal kita tanya, dulu kamu seperti ini ya? Ah, enggak. Ya, jadi dia tidak ingat detail ya, apa yang pernah dijalani saat masih bersama kita dulu. Bahkan jangan-jangan nama lengkap kita saja dia sudah lupa sekarang. Ya, begitu. Jadi itu perbedaannya. Ya, kalau mantan yang cuman butuh saja, kita tanya sesuatu yang pernah kita jalani dengan dia di masa lalu, biasanya dia lupa. Yang kedua, mantan yang betul-betul serius pengen balik, dia tidak cuman mendekati kita. Dia sadar betul bahwa kita juga akan bertanya tentang pendapat orang-orang yang ada di sekeliling kita, circle kita. Bagaimana nih balik dengan mantan atau tidak? Baiknya seperti apa? Nah, dia sadar betul. Sehingga dia tidak akan mendekati kita saja. Dia juga akan mendekati orang tua kita, mendekati saudara-saudara kita, termasuk juga teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita. Tapi kalau mantan balik, cuman mau having fun, senang-senang, mau pinjam duit, ya ada maunya pas butuh saja dan seterusnya, ya maka yang dia dekati cuman kita saja. Dia tidak bakal mendekati orang tua kita,
keluarga kita, saudara kita, dan seterusnya. Karena kan begitu dia sudah dapat apa yang dia butuhkan, dia akan pergi lagi. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, ketika mantan betul-betul serius, dia tidak mau terlihat lemah di depan kita. Ya, lemah itu biasanya ya dari aspek ekonomi, sehingga dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Kita tanya, kalau mau menikah, biaya untuk sewa gedungnya bagaimana? Zaman sekarang sewa gedung mahal semua loh ya. 25 juta lah paling murah. Sudah ada dia bilang. Ini rekeningnya, atau dia tunjukkan mobile bankingnya, ini uang saya sekarang yang sudah saya persiapkan untuk menikah dengan kamu. Sekian ratus juta. Dia tidak mau terlihat lemah. Ya. Jadi dia tidak mau menerima. Dia berusaha untuk terus memberi, begitu kan? Sementara mantan yang balik cuman mau pinjam duit, ya tentu pembicaraannya selalu, kamu punya duit lebih tidak? Aku lagi butuh modal usaha. Kamu punya tabungan tidak? Boleh aku pinjam dulu. Nah itu kalau yang seperti ini, cuman pas ada maunya saja. Begitu apa yang dia maui, dia dapatkan, dia pergi. Tetapi juga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia juga pergi. Ya, sementara kalau dia betul-betul serius, maka dia akan menunjukkan bahwa semua persiapan untuk menikah dengan kita sudah dia pikirkan, sudah dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu perbedaannya. Kalau mantan balik pengen serius dengan mantan balik tapi cuman karena ada maunya saja. Nah, jadi ya, insya Allah ya, ketika kita berusaha, artinya kita berusaha agar mantan kembali, itu kan banyak usaha yang kita lakukan ya. Kita bersabar, kita terus berdoa kepada Allah ya, dan kita juga menata hidup kita kembali dan seterusnya. Maka seseorang akan mendapatkan yang terbaik dari usahanya ya. Banyak orang kemudian jadi pisah betulan dengan mantan karena panik. Karena panik melihat mantan tambah mesra dengan orang ketiga, jadi emosi, ngejar-ngejar mantan, bertengkar ya, dan kemudian terjadilah perpisahan yang betul-betul permanen. Tetapi orang yang mau bersabar, memberikan kesempatan kepada mantan untuk merasakan perbedaan dengan kita seperti apa, dengan orang ketiga seperti apa. Nah, maka biasanya mantan akan sadar di situ bahwa bersama orang ketiga mengecewakan. Ya, jadi ketika dia dikecewakan oleh orang ketiga, dia mulai merasakan dikhianati, dia mulai merasakan cuman dimanfaatkan saja. Ya di situ biasanya titik baliknya dia akan sadar, karena hati manusia yang tidak ada yang mau bersama-sama dengan seseorang yang tidak pernah mencintainya, bersama dia hanya untuk memanfaatkannya saja. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukhdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong kepada orang yang baik kepadanya, mencintainya, dan membenci orang yang buruk atau tidak baik kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.